Panglima TNI sudah masuk ke hadapan kita kembali di ruang rapat untuk mendengarkan keputusan rapat dari Komisi 1 DPR RI. Beliau didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, Kasat Jenderal Kasat Marsikal Fajar Prasetyo, mendampingi calon Panglima TNI hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Laksamana TNI Yudo SNM. Tadi kita sudah lakukan untuk pengetahuan teman-teman media kurang lebih 3 jam fit and proper test pendalaman, di mana beliau menyampaikan visi-misi tadi saya terdengar pendalaman dilakukan pada seluruh 9 fraksi dan kemudian dijawab kurang lebih 30 menit. Satu persatu fraksi telah dijawab oleh calon Panglima TNI, kemudian diikuti oleh rapat internal Komisi 1 para calon Panglima yang tadi kami menyampaikan pandangan masing-masing fraksi. Seluruh 9 fraksi satu suara, tidak ada yang berbeda. Dan saya akan bacakan keputusan dari rapat internal Komisi 1 hari ini setelah mendengarkan dengan strategi dan program prioritas serta kebijakan yang akan dijalankan Panglima TNI ke depan, dan setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 terhadap calon Panglima TNI, maka Komisi 1 DPR RI memutuskan: poin 1, menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSJ sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional. Poin kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEME sebagai Panglima. Sekali lagi untuk dicatat, suara dapat kami menggunakan musyawarah mufakat, tidak ada voting. Dengan demikian, kami sampaikan keputusan rapat dari Komisi 1 atas nama pimpinan dan anggota Komisi 1 mengucapkan selamat atas disetujuinya Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM menjadi Panglima TNI yang baru, menggantikan Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSJ, dan tentu dengan pengharapan penuh semoga beliau bisa mengemban amanah ke depan sebagai Panglima TNI dengan baik. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 1 DPR RI atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada saya dalam berprotes dan disetujui untuk percaya menjadi Panglima TNI. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan tugas ke depan tentunya dengan mitra Komisi 1 DPR RI. Kami dapat melaksanakan tugas dengan baik, aman, dan lancar. Cukup ya teman-teman, ini ada pembicaraan. Berikutnya adalah ucapan selamat. Kami supaya ada terlibat, mungkin Pak calon Panglima yang sudah disetujui hari ini di Komisi 1 untuk Bapak yang berdiri supaya kita lihat. Silakan Bapak. Bapak. Pak.
Siap. Oke Bu, makasih Bu. Ya, Bu. Makasih. Pak, mana tadi Pak? Pak, latihan Pak. Latihan ini. Pak, sini Pak. Oke Pak. Oke Pak, makasih Pak. Bang, kameranya. Pak. Kameranya Bang, beneran Bang. Nah. Bang, asal. Lagi Bang, mundur Bang. Bang, lagi ini Bang. Oke Bang, makasih. Bang. Oh iya. Fitra. Ton. Bengok. Bang. Bang. Bang, kameranya Bang. Mas. Mbak, jangan terlalu maju. Mas, Mbak jangan terlalu maju, Mbak. Taruh nih. Udah dikit lagi. Oh.
Depan kali lagi, Pak. Pak Kapolri turun, Pak Kapolri, tangannya. Siap, terima kasih. Oke. Presisi, presisi. Sini Pak Kapolri. Siap. Pak. Oke. Tadi sudah. Izin Pak. Maaf. Siapkan dokter di sana. Ini buka isi, buka isi. Ya. Bapak Kang Iman. Selamat Pak Yudo. Tangan kiri aja kan. Biar dorongnya enak. Ini mau dibawa kemana dulu nih? Langsung aja. Mana? Langsung aja. Langsung. Luas. Depan ini. Batam yang di anu, yang di Puas. Baik, selamat sore media. Baru saja tadi dilaksanakan fit dan proper test, kemudian dilanjutkan pendalaman Komisi 1 DPR, dan alhamdulillah pada sore hari ini saya merasa bersemangat tinggi ya, karena ada support dari Pak Kapolri, Pak Kasat, Pak Kaso, yang bersama saya dalam mulai berangkat tadi sampai selesainya pun ditunggu beliau-beliau. Tentunya ini menjadi awal yang sangat bagus dan sinergitas maupun soliditas kita ke depan untuk melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI dengan baik. Dan tadi seperti rekan-rekan semuanya sudah sampaikan, Tawi dari Ketua Komisi 1 telah mengumumkan tentang persetujuannya ya, dari fit and proper test yang sore ini dilaksanakan, baik dari visi saya sampai ada pendalaman tadi. Kemudian yang tentunya yang menjadi perhatian saya nantinya tadi yang sudah disampaikan oleh Komisi 1 dalam pendalaman yang mulai dari operasional baik di Aceh, di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian alutsista, kesehatan prajurit,
Nah, ini semuanya jadi perhatian saya ya untuk nanti referensi tugas-tugas ke depan. Tentunya tidak bisa dikhususkan pada sehari ini, nanti akan kita evaluasi bersama. Ya, hal yang belum bagus nantinya akan kita evaluasi bersama dengan kepala staf angkatan, dan untuk menuju ke depan yang lebih baik. Kemudian yang sudah baik akan kita lanjutkan, karena memang perencanaan nanti di dalam 2023 kan sudah direncanakan dimasukkan ke anggaran 2022 di dalam anggarannya. Namun dalam pelaksanaannya nanti 2023 saya akan lihat hal yang masih relevan bagus pasti akan tetap saya konsisten untuk melanjutkan. Namun mungkin ada evaluasi masukan-masukan tadi dari Komisi 1 tentunya akan menjadi masukan saya untuk nanti evaluasi tugas-tugas ke depan. Ya, saya kira demikian rekan-rekan media. Ya. Kenapa? Ya, yang pertama yang pasti SDM. Ya, SDM ini saya angkat lagi ya, karena memang ke depan SDM kita harus tetap modern sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Pak Yudo, tadi gambaran umum yang didalami oleh fraksi dan juga evaluasinya seperti apa sih Pak? Kenapa? Gambaran umum yang didalami oleh fraksi dan juga Ya tadi yang saya sampaikan tadi di klaster-klaster ya, klaster-klaster tentang bagaimana untuk melaksanakan operasi di Aceh, bagaimana yang sekarang ini ada operasi di Aceh, di Parasi, di Papua juga kemudian Laut Cina Selatan. Ya. Ini semuanya nanti tadi yang masukan dari Komisi 1 nanti akan saya gunakan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan ke depan. Pak Yudo, ini kan Soal keberadaan Panglima TNI Andika Perkasa saat ini beliau ada informasi ke kemana atau tidak mendampingi apa? Soal keberadaan Panglima TNI Andika Perkasa saat ini beliau tidak mendampingi karena alasan apa? Tidak mendampingi mungkin karena alasan apa? apakah ada pesan dari Pak Jenderal Andika Perkasa dengan Ya, beliau pasti memberikan support pada saya untuk melaksanakan fit dan proper ini. Kemarin kan sudah sampaikan waktu di Baru Ngambil, dan beliau sangat memberikan support pada saya untuk melaksanakan fit dan proper pada hari ini. Sebaiknya adalah semua sudah nanya semua kan waktu di Baru Ngambil waktu pelepasan MTF. Pak Yudo izin Pak di bawah. Ya. Pak, yang digaungkan dari Panglima sebelumnya kan selalu soal perubahan pendekatan dalam konflik di Papua. Nah, kalau dari Pak Yudo sendiri visinya seperti apa sih? Ya nanti akan di klaster-klaster kita lihat situasinya, apakah masih relevan atau tidak. Karena di sana kan ada daerah yang sudah relatif kondusif, kemudian masih ada juga daerah-daerah yang masih kerawanannya tinggi. Ya, sehingga dari operasi yang tadi yang sudah disampaikan, tentunya akan kita evaluasi tadi juga sudah saya sampaikan ke Komisi 1. Jadi tidak semuanya mungkin dengan operasi yang sama. Ya, nanti jadi pendekatan humanis begitu Pak? Ya pasti. Jadi kan saya sampaikan bahwa walaupun TNI tegas tapi tetap harus humanis. Pak Yudo izin Pak Yudo Firda dari Detikkom, Pak izin bertanya soal kasus yang teranyar di internal TNI dan Pas Pampres diduga melakukan pemerkosaan terhadap mayor di Kosrat. Izin dan tanggapannya bagaimana? Ada orientasi ke sana juga nggak penindakan hukum di tubuh TNI nanti kedepannya jika memang disahkan sebagai panglima? Terima kasih. Ya, saya belum tahu itu, nanti akan kita cek dulu ya, karena di Matra darat nanti kita akan ada puspom mat, ada puspomal, ada puspom AU. Nanti pasti kalau sifatnya pidana, nanti pasti akan dilaksanakan proses hukum di POM masing-masing Matra. Pak izin Pak, kanan Pak. Pak izin soal ini kan mau masuk di tahun politik Pak. Nah TNI bagaimana untuk menjaga netralitasnya dan persiapan Bapak untuk masuk di tahun panas tahun politik? Terima kasih. Sekalian ya Pak, yang satu lagi Pak. Ini kan Pak Yudo menjabat menjadi Panglima TNI hanya 1 tahun dan ini banyak diragukan oleh banyak orang untuk bagaimana membawa prajurit TNI dalam 1 tahun dan dibilang tidak akan ada terobosan dalam 11 bulan. Nah, jawabannya dari tanggapan dari Pak Yudo sendiri seperti apa? Ya sudah, tanggapannya seperti itu deh. Jadi tahun politik ya, jelas netralitas TNI tadi juga saya sebutkan di dalam
visi misi saya tadi dalam fit and proper test, yang kita tetap netral, di dalam pemilu 2024 nanti. Ya, sehingga mulai sekarang ini sudah kita tekankan pada prajurit, kita sosialisasikan pada prajurit semuanya yang akan netral. Sudah netralitas TNI kan itu. Sama jabatan cuma 1 tahun, Pak, dibilangnya kurang efektif nih, gimana nih Pak jawabannya? Ya silahkan masing-masing orang bisa menilai, mau menilai efektif, mau tidak efektif, ya silahkan itu haknya masing-masing. Ya tadi kan sudah ada di dalam 1 tahun 2023 ini perencanaan apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian nanti tadi ya dari evaluasi tadi tentunya kita laksanakan. Nah, nanti kan kita akan konsolidasi dengan para staf angkatan, bagaimana buat TNI ke depan ini yang lebih solid lagi, sinergi lagi, apalagi dengan Polri. Pak Yudo, dengan waktu yang Karena tahun ini, tidak mungkin kita TNI bisa bergerak sendiri tanpa sinergi maupun soliditas dengan komponen negara lainnya, baik TNI, Polri maupun komponen yang lain. Ya harus dilaksanakan. Yang tadi saya sampaikan kan ya harus dilaksanakan. Nanti kalau nggak bisa dilaksanakan kan dipanggil lagi bisa berarti di sini. Ya harus bisa dilaksanakan. Itu sudah menjadi komitmen saya. Aku harus dilaksanakan. Tadi kan sudah RDP, fit and proper test ini kan ada pertanggungjawabannya, tidak sekedar reporter harus selesai. Dan tentunya nanti dalam 100 hari pertama pasti Komisi 1 akan mengecek bagaimana apa yang sudah dilaksanakan dari visi-visi yang sudah disampaikan tadi. Pak Yudo, bagaimana konsolidasi dalam bentuk realisasi Pak Poros Maritim Dunia si Pak Jokowi, apakah akan direalisasikan dan apa yang akan dilakukan? Ya, itu tadi ya. Jadi konsentrasi negara kita ini dan negara kepulauan. Negara empatnya adalah laut. Semua negara sudah mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara maritim. Apalagi dipertegas dengan visi dia tentang negara maritim. Dan tentunya nanti akan kita termasuk kekuatan maritim yang kita tingkatkan. Kemudian tadi mengamankan semua jalur laut, juga mengamankan pelayaran internasional, sehingga pelayaran internasional karena melalui mayoritas pelayaran nasional pasti melalui pelayaran Indonesia. Jadi kewajiban kita untuk mengamankan, ya, untuk menjamin keamanan baik navigasi maupun keamanan dari perombakan dan sebagainya. Pak, setelah itu langsung rumah dinas, Pak. Rumah dinas setelah itu. Apa? Rumah dinas. Ya, Pak. Setelah ini verifikasi di rumah dinas. Setelah ini langsung lagi dari rumah dinas. Ya, beliau nanti akan verifikasi ke rumah. Jam berapa?